Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat? Waduh, aku baru mau opening, lampunya mati dan di rumah sudah tidak ada orang. Mas Wardi lagi di charter mobilnya, jadi pagi-pagi udah jalan. Waduh, piye. Kira-kira apakah kau akan gerah? Alhamdulillah ketemu sama Mas T masih di hari yang sama teman-teman. Jadi ada 3 video yang akan tayang mungkin perkiraanku antara Sabtu, Minggu, dan juga Senin. Mungkin perkiraanku antara itu ya. Semoga manfaat video-video yang saya buat nemenin teman-teman semuanya ya. Aduh gimana ini teman-teman. Aku benerin dulu listriknya kali ya. Oke, tar dulu deh kalau gitu. Ntar lanjut lagi. Nah, oke. Welcome back bersama Mas T. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Aduh, aku nggak tahu ini video akan tayang tanggal berapa. Yang pasti aku buat video ini buat temenin kalian selama Mas T kerja ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Selamat datang untuk yang sudah sering datang ke sini ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, kemudian tombol like-nya jangan lupa, di-share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Semoga teman-teman yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang mungkin sedang punya tanggungan hutang piutang, segera lunas hutangnya. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera Allah jadikan baik dan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Yang hari ini mau kita bahas adalah terkait dengan pesan yang disampaikan si Putri. Aku sebutnya Putri aja, aku nggak mau sebutkan nama lengkapnya, nggak mau. Beliau pesannya juga sama, beliau boleh dipanggil Putri atau Princess katanya. Jadi saya panggil Putri saja. Pesan dari si Putri untuk Pulau Bali. Seperti apa pesannya? Nanti kita bahas lebih detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya masih mau terus ingatkan, per tanggal 20 pagi nih teman-teman, sedekah kita masih minus 3 jutaan lebih.
ya 3.350.000 kurang lebih, pasnya segitu per tanggal 20 pagi ya. Mudah-mudahan nanti ada kekuatan lain dari Allah yang diberikan buat bantu kita. Tapi sebelumnya saya masih mau minta doa dari teman-teman semua supaya ya, karena waktu kita kan tinggal tanggal 26 nih teman-teman, tinggal deket lagi, waktunya tinggal singkat lagi. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah akan ada keajaiban dari Allah buat kita, aku juga nggak tahu. Mudah-mudahan ada jalan dari Allah untuk membantu sedekah nasi box kita ya. Amin. Dan semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Semoga Allah izinkan juga sedekah Bumi Nusantara kita bisa digelar di bulan Suro ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya salut luar biasa. Yang tertarik buat bantu sedekah bumi ini bukan hanya umat muslim, bukan hanya orang Jawa khususnya, tapi orang-orang di luar suku lain juga ternyata memiliki kepedulian khusus terhadap sedekah bumi Nusantara. Saya terima kasih banyak, luar biasa ya orang-orang baik. Semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Terima kasih. Yang membantu sedekah nasi box caranya gampang, cek kolom deskripsi dan rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi ya. Kalau sedekah bumi Nusantara, kalian bisa cek di kolom komentar. Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas rekeningnya Permata atas namanya Tulus Rianto ya teman-teman ya. Di kolom komentar paling atas ada rekening Permata atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk nasi box minimal Rp12.000, kalau sedekah bumi terserah teman-teman mau ngasih berapapun, Mas Tulus nggak ada batasan. Baik minimal maksimalnya silahkan teman-teman bisa mengirimkan sesuai dengan batas kemampuan teman-teman. Kalau memang ada yang berkelimpahan rezeki, walaupun saya nggak tega, tetap saya akan jelaskan kurangnya berapa, supaya teman-teman juga bisa berpikir bahwa oke, cukup nih rezeki saya tetap akan bantu, ya monggo. Kalau tidak, ya sekali lagi saya pasrahkan kepada Allah. Terima kasih banyak saudara-saudaraku, kita doakan sama-sama teman-teman, orang-orang baik yang selalu membantu sedekah bumi sama sedekah bumi Nusantara ini. Kita doakan semoga rezekinya nggak pernah putus, masih bisa bantu seluruh kegiatan baik kita di setiap bulannya. Amin. Dan semoga sedekahnya Allah terima, disampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Kemudian sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya dijadikan media tolak bala untuk jenengan dari hal-hal yang tidak baik, baik untuk bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan semua. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Tersembah nuwun, terima kasih. Saya yakin dan percaya jenengan sedekahnya mudah, berarti rezekinya jenengan juga akan mudah. Amin, amin. Kabula jate, kabula jate, kabula jate. Tersembah nuwun, terima kasih banyak. Allahu Akbar. Sepurane ya rek. Sampeyan ki duwe apa jenenge? Cara nganune duwe apa? Duwe idola kaya Mas Teh, gawane gur nangis, mripate iki apa jenenge? Moto yuyu, kok gampang keculek. Dikit-dikit nangis ya. Oh iya, teman-teman yang pesan minyak bidara, manfaatnya silakan tonton dulu. Yang mau tahu manfaat dan juga fungsinya, silakan ditonton dulu manfaatnya, fungsinya di packingnya ya, di video packing. Setelah itu teman-teman bisa langsung pesan ke nomor WhatsApp ini 0857. Formatnya seperti apa? Mas Tulus saya pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini, RT-nya ini, RW-nya ini. Jangan lupa nama jalan yang lengkap ya teman-teman. Oke. Nomor HP-nya kalau bisa yang aktif atau yang terkoneksi dengan WA. Seperti itu ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Nah, oh ya, aku nggak tahu video ini tuh akan tayang kapan, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bikin live streaming antara mungkin Rabu, Kamis, atau Jumat, atau Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pokoknya minggu depan ya. Minggu depan setelah video ini tayang. Oh, minggu depan ya. Senin depan lah. Senin depan mudah-mudahan kita bisa bikin live streaming terkait dengan Q&A seputar bulan Suro. Nanti Mas Tulus akan buat postingan ya. Baik di Instagram maupun di YouTube. Oke. Nanti kalau sudah Mas Tulus akan posting. Mas Tulus akan sampaikan kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian tulis untuk ditanyakan ke Mas Tulus ya Allah. Alhamdulillah. Aku ki semangat sama tak percaya. Aku ke jam 6 subuh rek. Dari habis subuh, habis duha syuting, dan ini aku belum sarapan, belum apa. Bahkan Mas Wardi ada acara pagi, bukan acara pagi, tapi mobilnya dipakai sama orang di charter pagi-pagi. Dia juga belum sarapan, aku belum masak nasi.
udah nyuci piring, udah mandi, udah bersih, tapi aku belum ngapa-ngapain. Jadi aku emang lagi semangat syuting buat nemenin kalian karena Sabtu Minggu ini Mas Tulus ada kegiatan, jadi nggak bisa Mas Tulus tinggalkan. Jadi Mas Tulus buatkan video buat nemenin kalian dan lagi semangat-semangatnya. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa ada live streaming kita untuk Q&A ya teman-teman ya. Ditunggu ya infonya ya. Jangan lupa pantengin Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Di hari 10 Muharram kalau tidak salah, atau aku sudah mengenal sosok Putri ini sudah cukup lama teman-teman, jadi sudah lumayan lama banget. Bahkan ketika aku berada di Bali itu sebetulnya Putri ini salah satu sosok yang lumayan membantu aku untuk menjelaskan beberapa titik ya, beberapa poin diantaranya apa yang harus aku lakukan, kemudian juga ketika aku sebagai orang muslim masuk pura itu apa yang harus saya lakukan, seperti itu intinya. Beliau juga sudah banyak memberitahu atau memberi pelajaran kepada saya terkait dengan banyak hal. Dan beberapa hari yang lalu sebetulnya sudah dimasuk bulan Suro. Aku sih lupa tanggal pastinya, tapi yang pasti sudah masuk bulan Suro. Beliaunya ini seperti halnya orang yang mengeluh. Nah, teman-teman jangan tanya ya, siapa sih Putri ini? Putri ini saya kasih clue saja. Dulunya adalah salah satu keturunan raja. Kemudian beliau ini adalah seorang yang non-muslim, kemudian beliau sudah menjadi muslim. Dan garis keturunan dari beliau ini konon katanya, ini yang beliau sampaikan ya, sampai sekarang masih ada. Dan aku nggak berani menyebutkan secara detail, silahkan kalian spekulasi, tapi jangan diarahkan kemana-mana. Oke? Ngerti ya? Paham ya? Oke. Nah, jadi beliau ini tiba-tiba datang ke saya untuk bersilaturahmi seperti biasa, karena memang ada koneksi antara saya dengan anak-anak bajang saya. Jadi cucunya beliau ini ada yang menikah dengan salah satu anak bajang yang saya asuh. Intinya seperti itu. Jadi saya nggak bisa cerita secara detail lebih jauh lagi. Ada batasan yang nggak bisa saya tempuh. Nanti malah saya kesalahan. Jadi beliau ini mengeluh kesahkan penyampaian beliau bahwa kenapa sih kok Bali ini seperti ini sekarang. Bahkan beliau menyampaikan bahwa ada kemungkinan badai atau angin kencang di wilayah Bali, juga gempa di wilayah Bali. Jujur pas beliau menyampaikan jauh sebelum adanya gempa, terus Bali sempat diguncang gempa di hari apa ya? 16-17 kalau nggak salah. Itu di 3, sekian magnitudonya, itu juga salah satu hal yang sudah disampaikan beliau sebelumnya. Kalau kalian titen, kalau kalian paham nonton videonya Mas Tulus, pasti kalian akan mengerti. Dan beliau ini menyampaikan rasa kecewa yang luar biasa terkait Bali yang sudah, kalau bahasanya beliau itu sudah diotak-atik, sudah dibosak-basik, kalau bahasanya beliau itu sudah injak-injak, sudah diacak-acak lah istilahnya gitu. Nah, aku juga nggak ngerti kenapa orang Bali itu pinter bahasa Jawa ya. Karena beliau ini bahasa Jawa halusnya luar biasa, Rek. Bahasa Jawa halusnya luar biasa. Dan bahasa Bali itu aku nggak terlalu ngerti ya, paling kayak matur suksme kayak gitu-gitu doang aku sih ngerti ya, cuman kalau yang lain kan aku nggak tahu, nggak terlalu paham. Ada kultur Jawanya tapi aku nggak terlalu paham. Tapi beliau ini pinter bahasa Jawa, dan aku beberapa kali juga seperti yang aku ceritakan sama teman-teman pas Mas Tulus berkunjung ke Bali, di beberapa palinggi untuk bangsa halusnya itu juga semuanya pandai dan juga fasih berbahasa Jawa. Ini yang masih aku nggak tahu. Kenapa? Mungkin dulu orang Bali itu ada campuran dengan orang Jawa, aku nggak tahu. Tapi memang beliau fasih sekali. Dan beliau menyampaikan bahwa rasa kecewanya bahwa Pulau Dewata atau pulau tempat berkumpulnya dewa, ini beliau juga menyampaikan seperti itu. Ternyata sekarang sudah mulai diacak-acak dan sudah tidak sesuai dengan koridor awalnya. Beliau menyampaikan bahwa aku nggak tahu apakah ada berita yang menyampaikan apa sih. Kalau beliau tuh sampai bilang yang saya sedih tempat ibadah keluarga saya. Jadi beliau ini masih memiliki garis keturunan atau keluarga besarnya yang terpecah, terbelah teman-teman. Tapi rukun. Jadi ada yang Islam, ada yang Hindu. Nah beliaunya ini sudah Islam. Tapi beliau sedih ketika melihat
toleransi yang sudah luar biasa di Bali. Saya juga nggak terlalu tahu ya teman-teman, apakah di Bali itu seperti apa. Karena ya waktu saya di Bali saya masih dengar azan, saya masih dengar suara azan di masjid. Jadi ya aku rasa toleransinya luar biasa. Nah itu tuh pecah gara-gara beberapa hal. Salah satunya adalah ketika beliau menyampaikan, saya kecewa dengan tempat ibadah saudara saya yang diacak-acak sama wong Londo. Istilahnya wong Londo itu orang luar negeri, dan sedikit merasa lega ketika saya mendengar Londo, berarti tersangkanya adalah bukan warga negara Indonesia. Apakah memang ada kejadian beberapa hal tempat ibadah atau pura yang diacak-acak sama bule karena ketidaktahuan mereka ya. Bahkan beliau menyampaikan apa ya, seperti halnya apa sih, beliau tuh ngasih pengibaratan gini, gimana rasanya ketika masjid kamu tuh dimasuki orang dengan badan yang kotor, dengan badan yang najis, atau orang itu sedang kotor, atau bahkan telanjang bulat dengan tidak sopannya. Intinya Bali ini menurut yang disampaikan beliau, maaf sekali lagi orang Bali, saya minta maaf, saya nggak ada maksud gurui siapapun, tapi penyampaian beliau ini menurut saya ini adalah pesan yang baik, bahwa ada beberapa orang yang justru melecehkan Bali sendiri yang harusnya penuh dengan kesopanan. Bali itu nggak seksi, Bali itu sopan, Bali itu indah, itu pandangan saya. Ya, jadi Bali itu luar biasa sopan, Bali itu indah. Terus tiba-tiba puranya diacak-acak dengan orang yang datang, saya nggak bilang telanjang, tapi mungkin dengan baju yang terlalu seksi. Itu juga menurut beliau menyakitkan, walaupun beliau sudah Islam. Beliau sudah Islam ya. Beliau sudah Islam, tapi beliau merasa sakit hati ketika ada tempat ibadah saudaranya yang diacak-acak seperti itu, didatangi oleh orang. Bahkan ada yang, maaf kalau bahasa beliau itu, kencing tidak bebersih, kemudian menggunakan baju yang tidak sopan. Bagi beliau ini sudah di luar aturan, sudah di luar adat yang apa adanya ada di Bali. Jadi jujur saya bahagia ketika melihat perempuan-perempuan Bali dengan baju kebayanya yang Masya Allah luar biasa, dengan apa yang di atas kepala itu saya nggak tahu namanya, bawa sesaji dan lain sebagainya. Bajunya sangat sopan, bajunya juga sangat cantik ya, dan membawa aura sejuk di mata yang melihat. Tetapi ketika dikotori dengan orang-orang dari luar yang notabene mungkin mereka tidak tahu, tetapi justru mereka tidak bisa menjunjung adat istiadat setempat, ini juga saya juga geram sih kalau memang ada seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah benar ada, apakah ini hanya disampaikan oleh Putri ini adalah salah satu hal keluhan saja. Tapi kalau sampai itu terjadi, sepertinya juga ada hal-hal yang harus diperbaiki sih. Kalau misalnya ada regulasi-regulasi khusus bagi orang-orang WNA, diberitahu dulu seperti ini. Nah, yang beberapa hal yang disampaikan beliau ini juga merupakan terkait dengan tempat yang tidak seharusnya bisa dikunjungi orang banyak, bisa dikunjungi orang banyak. Ini juga salah satu hal yang disampaikan. Kemudian tanah yang tidak seharusnya diperjualbelikan, atau tanah yang tidak seharusnya digunakan untuk itu, digunakan untuk itu. Kemudian juga ya karena kan Bali itu kan lahan internasional ya teman-teman. Jadi banyaknya wisatawan bukan hanya dari beberapa negara, tapi dari seluruh dunia tahu Bali. Plusnya adalah kita mungkin akan menjadi negara yang lumayan famous di luar negeri dengan Balinya, tapi akan lumayan konkret juga masalahnya ketika banyak orang luar negeri yang tidak tahu pakam ketimuran kita sebagai orang Indonesia, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan di luar itu, dan itu mencederai Bali bukan hanya secara nyata tetapi secara psikis, secara gaib. Jadi inilah yang memicu terkait dengan adanya ancaman gempa yang ada di Bali, guncangan di Bali, sampai angin kencang yang ada di Bali tadi, karena memang adanya peradatan yang sudah tidak sesuai, kemudian jalur-jalur yang sudah salah. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan beliau, salah satunya adalah orangnya sudah rukun tetapi dirusak oleh orang-orang yang tidak tahu soal kerukunan tersebut. Oknum-oknum tertentu intinya. Ada wilayah-wilayah ya. Sekarang sih aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ada berita-berita terkait dengan lahan-lahan yang tidak seharusnya digunakan sebagai tempat wisata. Mungkin simpelnya begini. Beliau tuh menyampaikan, tempat itu seharusnya dibangun pura. Tempat itu seharusnya dijadikan tempat yang suci, buat beribadah, buat mendekatkan diri kepada Tuhan, seharusnya. Tetapi dibangun sebagai tempat wisata. Ini satu clue yang disampaikan beliau. Tapi, maaf, saya tidak tahu di mana lokasi tersebut.
beliau hanya menyampaikan tempat itu. Jadi sepertinya ini saran dari aku ya teman-teman. Sekarang kan banyak tempat wisata-wisata yang dilakukan atau dibuka di Bali sebagai penarikan wisata. Saran aku memang harus ada satu tempat khusus yang memang digunakan sebagai ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali mereka yang betul-betul ingin ibadah atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut aku ini, maaf, ini hanya saran ya. Sebagai orang awam di luar itu keyakinan itu saya tidak tahu, tapi ini salah satu yang disampaikan beliau. Ada tempat yang tidak seharusnya jadi tempat wisata tapi dijadikan tempat wisata, dan harusnya tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian aku sempat juga nyeletuk bahwa apa orang Indonesia juga ada yang salah? Apakah orang Indonesia juga ada yang zalim terhadap Bali? Iya. Jawaban beliau juga iya. Jadi mereka ini ngacak-ngacak. Ternyata yang awal saya sudah lega, saya anggap WNA yang memang kurang paham soal Bali, ternyata warga negara kita juga ada oknum-oknum tertentu yang juga memanfaatkan Bali sebagai media pengeruk rezeki. Aku sih berharap gini teman-teman, aku nggak tahu yang disampaikan Putri ini benar atau tidak. Ya, sekali lagi beliau ini kan makhluk halus, istilahnya bangsa halus, dan penyampaiannya juga tidak bisa saya percaya 100%, tetapi dengan yakinnya, dengan air mata beliau yang keluar ketika menyampaikan, ada tradisi yang beberapa yang ditinggalkan ya, kemudian ada tempat yang sudah tidak dirawat, ini juga beberapa clue yang disampaikan beliau kepada saya. Kemudian terkait dengan penjajahan dan juga pengacak-acakan koridor yang tidak seharusnya ini disampaikan oleh beliau. Jadi beliau memesan kepada saya ketika meruat Nusantara nanti, tolong Bali juga disebut sebagai salah satu tempat yang harus diruat. Ini juga salah satu hal. Jadi saya sudah sampaikan, oke, untuk sedekah bumi Nusantara kita ini akan saya luaskan, tetapi nanti untuk Bali saya akan khususkan. Ada salah satu hal yang saya butuhkan dari teman-teman yang di Bali, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk mengirimkan tanah yang dari Bali, asli orang Bali, nanti DM saya. Teman-teman yang di Bali, satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu titik saja ya, satu titik saja tanah dari Bali, tolong kirimkan, nggak usah banyak-banyak, mungkin 1 on saja cukup, dikirim lewat JNI atau JNT. Kalau ada yang bisa bantu, saya siap untuk menggantikan ongkos kirimnya. Silahkan DM saya, nggih orang baik, atur nuwun. Salah satu ritual yang harus saya lakukan di sini adalah memang saya harus sekali lagi dalam tanda kutip meruat atau mendoakan Bali karena tatanannya sudah salah. Jadi kita doakan sama-sama, mudah-mudahan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini atau oknum-oknum yang memanfaatkan ini hanya untuk mencari uang ini juga segera selesai dan tidak ada eksploitasi alam yang berlebihan dari Bali. Bali tetap harus dengan Bali tetap harus dengan anggunnya ya. Ada lagunya, ini kan Baliku, Pulau Dewataku. Aku pernah dengar lagu itu. Kenapa aku terlihat hanya seperti tamu, ya kan? Ada kan dari zaman dulu aja lagu itu udah muncul. Jadi orang Bali kadang-kadang juga diasingkan di negaranya, di daerahnya sendiri, justru dikalahkan dengan orang-orang luar yang datang atau para wisatawan, khususnya orang luar negeri. Ini juga yang sepertinya regulasinya harus diperbaiki. Ya mudah-mudahan video saya yang gak seberapa ini manfaat jadi pengingat buat teman-teman yang di Bali. Ada orang-orang yang mau menggelar sesuatu yang sudah ditinggalkan tadi, merawat sesuatu yang sudah tidak dirawat, kemudian meluruskan tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat wisata, tapi diacak-acak orang banyak. Ini tempat yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa sampai sejauh ini Bali harus sampai diruat? Ya karena memang ada sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan pakem. Itu yang pertama. Ini disampaikan beliau. Sekali lagi kalau teman-teman tanya, pakem apa Mas Tulus? Saya nggak tahu. Beliau menyampaikannya seperti itu. Sudah terlalu jauh. Bali ini sudah, aku kalau ngeliatin beliau nangis tuh aku juga pengen nangis. Karena, wujud cinta seorang anak bangsa, seorang anak Bali yang pengen Bali ini baik-baik aja, pengen Bali sesuai dengan prosedur yang dulu gitu loh. Oke, tidak semuanya memang teman-teman, pasti hanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan. Oknum yang melakukan tindakan tidak benar di Bali ini juga salah satu hal yang harus diluruskan. Intinya,
Bali ini adalah tempat yang famous, salah satu penyokong di mana Indonesia lumayan dikenal di luar negeri, tapi tetap harus dijaga adat ketimurannya. Dijelaskan kepada mereka bahwa kita ini adalah orang timur yang memang masih harus menjaga kesopanan. Walaupun bagi mereka ya telanjang, bugil, dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Tapi di Bali sejatinya pada dasarnya sih yang nggak kayak gitu. Itu yang disedihkan oleh beliau. Dan ancamannya kalau misalnya ini tidak bisa segera diselesaikan atau regulasinya nggak diperbaiki atau nggak segera dilakukan, ya tadi seperti yang disampaikan beliau, ada angin kencang atau badai, hujan dengan angin kencang juga dengan guncangan elemen tanah di wilayah Bali. Itu yang disampaikan beliau. Tapi teman-teman yang di Bali nggak perlu percaya juga dengan yang Mas Tulus sampaikan. Silahkan diukur saja, kalian cerna. Yang tidak tahu silahkan cari tahu apakah betul Bali sedang tidak baik-baik saja, apakah Bali memang harus diperbaiki, apakah Bali memang betul-betul harus diruat, karena Bali sudah tidak sesuai dengan koridornya. Sudah diacak-acak terlalu jauh, sudah diacak-acak terlalu parah. Maksudnya si putri ini adalah, saya yang muslim saja sedih ketika melihat saudara saya beribadah dengan cara tempat ibadahnya diacak-acak. Apalagi saya kalau misalnya saya itu Hindu. Saya akan lebih marah. Jadi orang Bali, ayo keluarkan Bali aslimu, jaga yang harus kamu jaga, rawat yang harus kamu rawat. Jadi selaraskan apa yang harus diselaraskan. Apabila ada yang salah dengan ucapan saya minta maaf. Saya hanya menyampaikan pesan. Semoga pesan saya tidak seberapa ini manfaat buat teman-teman yang ada di Bali. Ayo bareng-bareng doa sama-sama dengan keyakinan masing-masing. Semoga Bali baik-baik saja. Kalau saran Mas Tulus, Bali sepertinya memang harus diruat. Bali harus dibersihkan secara moral. Kalau bahasanya beliau itu, aku disuruh mempelajari itu dari cerita Semar bangun Puro Kencono. Jadi membangun di sini dalam arti sebenarnya Bali ini sudah lumayan, perkembangannya sudah lumayan. Membangun ini dalam tanda kutip membangun moral, membangun akhlak di Bali ini supaya kembali kepada jalur yang sesungguhnya, supaya kembali kepada Bali yang sesungguhnya. Ngerti gak sih? Jadi oknum-oknumnya saja yang harus diberantas, oknum-oknum ini. Mungkin teman-teman akan bilang, kenapa leluhur Bali nggak marah aja sama oknum tersebut? Ya, oknumnya ini juga membuat istilahnya ada manfaat, ada hal lain. Dan satu lagi, leluhur kita, Jawa, Bali, seluruh Nusantara, itu juga selalu mengajarkan kepada kita untuk apa? Leluhur itu nggak pernah marah loh, Rek. Leluhur itu nggak pernah marah. Mereka menyampaikan dengan rasa kasih sayang mereka. Tapi mereka juga tahu batasan bahwa karma adalah karma. Karma adalah hal yang terjadi, apa yang kita lakukan, dan itu akan terjadi suatu ketika dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan leluhur tidak pernah mau melakukan itu untuk merusak atau menyakiti anak cucunya, istilahnya gitu. Jadi memang mereka kadang ada rasa dongkol, ada rasa benci sama kita, tapi tetap mereka untuk mengarahkan kita. Makanya ada hal-hal seperti ini ya. Ini mungkin salah satu pesan disampaikan leluhur untuk kalian lebih menyadari bahwa ya ini jalurnya di sini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi yuk sama-sama kita perbaiki, ruat Bali dengan cara yang aku yakin orang-orang Bali kalau yang agamanya Hindu udah paham maksudnya Mas Tulus ya. Harus ada penyucian, harus ada pembersihan di beberapa tempat. Salah satunya adalah tempat-tempat sakral yang memang seharusnya dijaga, dibersihkan. Mungkin selama ini dilupakan, mungkin bisa lebih dirawat lagi. Kemudian ada doa pembersihan yang dilakukan untuk seluruh Bali khususnya supaya Bali dihindarkan dari bala. Karena lumayan besar potensinya ya. Jadi aku harap sih yang disampaikan Putri nggak benar, semoga semuanya baik-baik saja. Dan beliau juga menyampaikan ada beberapa lubang atau ada beberapa paku yang sudah diacak-acak di setiap sudut Bali. Jadi ada beberapa cover, ada beberapa tameng yang sudah istilahnya itu growong itu bolong. Ada pagar-pagar yang dibuat di sekitar Bali yang sudah bolong, yang dibuat oleh leluhur kita, diberkahi oleh leluhur kita, tapi bolong-bolong karena kelakuan kita sendiri, karena kelakuan sifat manusia itu sendiri ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dari beberapa hal.
regulasi kebijakan pemerintah, kemudian oknum-oknum yang mungkin melakukan tidak terhormat untuk pura, untuk Bali, kemudian oknum-oknum memanfaatkan uang saja untuk mencari uang saja di Bali, ini segera bisa ditindaklanjuti, diberikan sanksi yang tegas, kemudian diberikan solusi yang terbaik untuk Bali. Semoga tetap menjadi Bali yang dulu, Bali yang anggun, Bali yang ramah wisatawan, dan Bali yang penuh dengan adat ketimuran. Jujur ada banyak sekali yang pengen saya sampaikan, tapi ada batasan yang tidak bisa saya sampaikan. Intinya saya mengerti yang dimaksud Putri, tapi saya takut akan mengarah kemana-mana, nanti malah jadinya lebih ke saya jadi kayak menyampaikan hal-hal yang tidak seharusnya saya sampaikan. Ada batasan. Intinya doa terbaik untuk Baliku. Air mataku juga ngembeng aja nih, Rek. Aku tahan-tahan. Karena kalau ingat ceritanya beliau sosok luar biasa. Saya cuma pengen Bali baik-baik saja. Hanya itu saja. Jadi tujuan beliau mengingatkan ini adalah satu, memperbaiki moral kita sebagai orang Bali. Ini untuk orang Bali khususnya. Saya pribadi yang muslim pun juga merasa tersentuh karena ya rukun itu tuh adalah senjata utama. Rukun itu yang memanjangkan umur, rukun itu yang mendekatkan kita dengan rezeki. Jadi rukun juga menjauhkan kita dari beberapa hal buruk. Jadi ya ayo yang rukun, yang damai supaya semuanya baik-baik saja. Seperti itu orang baik, semoga pesan gak seberapa ini bisa diterima oleh teman-teman yang ada di Bali khususnya, atau orang-orang Bali yang ada di luar Bali juga harus paham apa yang harus dijaga ya. Jaga marwahmu sebagai Balimu, intinya gitu kalau orang Islam bilangnya ya. Sehat berkah melimpah untuk Bali, baik-baik saja. Semoga saya masih panjang umur bisa datang ke Bali untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara yang ada di Bali ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Tulus, pamit mundur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Misalnya penyampaian Mas Tulus terkesan gini, terkesan ngono, saya minta maaf. Saya nggak menyinggung keyakinan apapun. Saya nggak peduli dengan keyakinan dan juga suku orang. Apapun suku dan juga keyakinannya, saya yakin semua agama baik, semua suku juga baik. Intinya kerukunan adalah kunci utama di mana kita tetap bisa damai di beberapa segi, baik dari kerukunan antara agama, suku, dan lain sebagainya ya. Semoga Bali tetap baik-baik saja. Amin. Mas Tulus pamit mundur, terima kasih banyak ya. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang punya hutang piutang semoga segera lunas. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang jual aset, semoga aset cepat terjual. Yang merintis usaha, semoga usahanya lancar jaya, laris manis untuk yang dagang. Amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus termasuk orang-orang pilihan yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih sekali lagi untuk orang-orang Bali. Kalau Mas Tulus ada salah-salah penyampaian, Mas Tulus minta maaf. Kalau keberatan dengan videonya, silahkan kalian protes, nanti Mas Tulus akan take down videonya. Tujuannya, jujur saya hanya menyampaikan pesan yang disampaikan beliau. Saya sakitnya terasa di sini. Bali ini nggak baik-baik aja teman-teman. Ayo kalian cari, kalian perbaiki, kemudian kalian sampaikan inspirasi kalian seperti apa ya. Wah, nangis aku, Rek. Oh, terima kasih. Sehat untuk semuanya, berkah melimpah untuk kita semua. Amin. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.